Pada bagian pertama kita telah membahas mengisi kemerdekaan dalam surat Al-Hajj ayat 41. Yang pertama adalah menegakkan sholat. Sekarang yang kedua disebutkan dalam surat itu wa'atauz zakah, membayar atau melunasi atau menunaikan zakat. Zakat adalah hak Allah di dalam harta yang Allah titipkan kepada kita. Kita meyakini semua ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Jika keimanan kita benar bahwa semua ini milik Allah termasuk diri dan harta yang kita miliki, maka hak Allah untuk mengatur barang miliknya. Karena itulah tidak boleh ada keberatan orang yang memiliki harta untuk mengeluarkan bagian dari hartanya itu pada pihak yang berhak menerimanya. Karena itu adalah hak orang lain, bukan hak kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menginginkan setelah kemerdekaan tentu ada kemakmuran, tidak boleh ada kesenjangan, kemiskinan dan sebagainya. Maka zakat dan saudara-saudaranya merupakan pilar pertama. Ada infak, ada sodako, ada wakaf, ada jariyah, ada fidyah dan sebagainya. Ini adalah pilar pertama untuk membangun ekonomi suatu bangsa agar tidak terjadi kesenjangan. Ada pilar yang kedua yaitu berbagai macam bentuk muamalah atau berbagai macam bentuk transaksi diatur sedemikian indahnya. Ada musyarakah, ada mudharabah, ada murabahah, ada mubaya'ah, ada muzara'ah, ada ijarah, ada saraf, ada kafalah, ada hwialah, ada wadi'ah dan seterusnya. Tujuannya adalah agar setiap transaksi yang dilakukan tidak ada unsur merugikan salah satu pihak, tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur eksploitasi dan penindasan. Begitu indahnya ajaran Islam sehingga Allah menginginkan terjadi keadilan dan kesejahteraan. Kemudian ada pilar yang ketiga yaitu bagaimana Allah mengatur kita di dalam bergaul di masyarakat, di dalam berinteraksi di dalam masyarakat. Bagaimana misalnya Rasulullah menyuruh agar ketika masak sayur dibanyakin kuahnya agar kita bisa bagi-bagi tetangga. Bagaimana misalnya kita harus mau mengelus rambut anak yatim, maksudnya bukan sekedar mengelus, tentu saja harus memberikan hadiah atau uang dan seterusnya. Bahkan untuk anak yatim dan orang miskin ini ayat Qur'annya sangat keras dan sinis. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang bohong agamanya, mendustakan agama? Ini adalah orang-orang yang kurang perhatian terhadap anak yatim dan orang miskin. Luar biasa. Kemudian sampai makanan dalam pesta pernikahan juga diatur oleh Islam supaya tidak melupakan orang miskin. Makanan yang paling jelek atau paling buruk adalah makanan dalam walimah atau pesta perkawinan jika diundang orang-orang kaya saja, sementara orang-orang miskin tidak diundang. Sedemikian indahnya ajaran Islam mengatur sampai kepada makanan dalam pesta perkawinan. Nah, karena itulah maka ketiga-tiganya itu Allah sebutkan di dalam surat 59 ayat ke-7 surat Al-Hasr supaya tidak terjadi penumpukan harta di kalangan elit atau orang-orang tertentu saja, kata Allah. Subhanallah, betapa indahnya jika manusia mau melaksanakan perintah Allah dalam mengisi kemerdekaan. Surat Al-Hajj ayat 41 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.